Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebagaimana biasanya, mari kita awali dengan mendoakan kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini tanpa terkecuali ya. Semoga solawat itu menjadi catatan langit kesolehan mereka dan keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk semua viewer yang telah mendoakan aku dan keluarga ya. Semuanya. Banyak sekali itu, aku tidak bisa sebut satu-satu ya. Semoga kebaikan doa-doa kalian juga tercurahkan atas kalian bersama keluarga di rumah. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Bapak MS ya, yang ba'da subuh tadi telepon aku ya, dari Madura, dari Pamekasan ya. Mohon maaf saya tidak bisa menerima teleponnya begitu lama karena saya harus menyelesaikan bacaan-bacaan buku saya ya. Maka tadi setelah saya terima beberapa saat, terus saya limpahkan ke Permaisuri untuk melanjutkan ngobrolnya ya. Mohon dimaafin karena ya begitulah ya. Banyak yang harus saya kerjakan sehingga saya tidak bisa melanjutkan perteleponan itu. Aku ucapkan terima kasih untuk Bapak MS yang ada di Pamekasan ya, Madura. Jadi ada viewer baru ini ya. Kalau yang satunya itu yang pintar itu, beliaunya itu pemahaman Al-Qur'annya sangat mumpuni, itu dari Pamekasan juga Madura. Itu Pak AK kalau disingkat ya. Itu satu kampung sepertinya sama Bapak MS ini. Semoga mereka berdua bisa saling bertemu ya. Sesuatu yang menarik dari pengakuan Pak MS ini, dia nonton YouTube di channel ini dari mulai sampai dari mulai awal itu dia nggak sebut awalnya, tapi sampai jam 2 malam tidak tidur katanya. Sampai jam 2 malam tidak tidur, lalu dilanjutkan sholat subuh, baru terus telepon tadi itu pada subuh ya. Terima kasih Pak MS atas apresiasinya melihat kajian-kajian di channel YouTube ini bersama Gus Beti. Apabila itu menjadi sebuah jalan pencerahan bagi Anda, maka aku mewakili semua saudara-saudaraku ya yang memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini ya. Aku mewakili mereka mengucapkan terima kasih kepada Anda dan semoga Anda mendapatkan pencerahan menjadi yang lebih baik lagi. Dan kita berdoa semoga ini menjadi amal soleh untuk kita semua ya, untuk saudara-saudaraku, para rekan-rekan setia yang telah memberikan sholawatnya ya. Ada sebuah hadis dikatakan, apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau akan mendapatkan seperti apa-apa yang disinari matahari. Coba ya, apa-apa yang disinari matahari itu bahasa sastranya kelas tinggi itu. Mungkin kalau kita ditanya mobil paling mahal apa sih? Ya katakanlah yang kita tahu Rolls Royce atau Lamborghini ya. Itu berapa sih harganya dan ada berapa sih yang di atas bumi ini yang disinari matahari ya. Ini kata hadis semua ya. Engkau akan mendapatkan semua yang disinari matahari, apa-apa yang disinari matahari ya.
Itu janji Allah lewat hadis Kanjeng Nabi Muhammad yang dijanjikan kepada siapa saja ya yang telah memberikan sebuah pencerahan dan itu menjadi pencerahan bagi mereka yang menerima. Ya. Maka kalau demikian aku ingin janji itu juga tercurahkan untuk seluruh rekan-rekanku, saudara-saudaraku yang telah bersolawat atas channel ini menurut keadaan dan kemampuannya masing-masing. Ini pagi yang cerah ya, kicau burung. Kebetulan Gerah itu libur ya, jadi kita bisa shooting pagi untuk ngobrol pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi morning. Oke, selanjutnya aku mohon dimaafin atas request teman-teman yang masuk ya. Silakan Anda request apa yang mau kita kaji. Tapi aku belum bisa memikirkan formatnya gimana ya supaya aku bisa mengkontrol. Apa kalian requestnya lewat WA ya, tajuk apa yang perlu kita diskusikan atau lewat kolom komentar, itu aku masih bingung karena aku sangat kesulitan ketika mengadministrasi semua request yang masuk sehingga aku dengan gampang memberikan responnya ya. Makanya kadang-kadang ada yang kelewatan. Seperti kemarin Milkul Yarmin ya, belum juga bisa aku tunaikan. Kemudian Adam dan Hawa penciptaannya itu juga ini di request dari bapak kita dari Kalimantan ya. Kalimantan mana kemarin? Kalimantan Tengah atau Timur ya. Kemudian Kribo insya Allah nanti siang ya. Aku berpikir kalian siap nggak mendengarkan penjelasanku tentang Kribo ini ya. Kribo jadi fenomenal sekarang ya. Aku lagi berpikir sejak tadi malam ya. Apakah aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang what is the meaning of Habib ya. Aku berpikir kalian siap nggak menerima penjelasanku. Seperti ada yang WA aku, Gus kenapa nggak dijelaskan tentang Mi'raj, tentang Isra. Sebetulnya aku sudah jelaskan itu di beberapa video. Cuman kalau aku jelaskan secara tuntas, masalahnya kalian siap nggak ya? Karena cara pandangku itu berbeda, dia melakukan passing over. Tidak seperti yang mainstream terima selama ini. Lah kalau aku menjelaskan apa adanya, dan kalian belum siap, itu jadi masalah nanti. Kecuali kalau kita diskusi lewat WA, dan itu pun aku nggak bisa melayani. Untuk yang kemarin diskusi tentang Isra Mi'raj lewat WA, sorry ya, jawabanku mesti terjedah lama-lama karena juga aku sibuk gitu. Ya. Tapi untuk yang Kribo ini, insya Allah nanti pada pukul 17 petang kalian bisa nikmati ya, dengan catatan nanti siang semoga ada waktu untuk meresponnya. Nah, sekarang aku akan merespon tentang Al-Ankabut ya. Surat 2 sampai 3, surat yang ke-29. Aku juga sampai lupa ini di request oleh siapa dan adanya di mana ya. Mohon dimaklumi ya, dan mohon maaf terlalu lama untuk meresponnya karena ya itulah keterbatasan waktu, keterbatasan personal ya. Karena Gra itu juga dia sekolah ya. Jadi ya kita lakonin apa yang bisa kita lakonin lah ya. Apa yang bisa kita jalanin sebagaimana adanya dan sambil kita nikmati saja perjalanan ini. Oke, untuk Mas yang request surat Al-Ankabut sekarang akan aku tunaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu topiknya tentang ujian ya, tentang ujian. Masalahnya apa sih ujian itu? Ya. Apa sih ujian itu sebetulnya apa sih? Ya. Apa sih? Aku cerita dulu ya. Pada waktu itu ya aku ya begini nih kerjanya ya. Paling ngisi kajian itu kalau ada undangan ya. Yang namanya orang ngisi kajian kan ya tahu sendirilah ya. Aku bukan orang yang kelas pasang tarif ya. Kalau diberi amplop ya diterima, kalau enggak ya enggak masalah. Jadi kami mengambil
sebuah falsafah di dalam lembaga dakwah Arimatea itu, kami tidak boleh meminta meskipun kami boleh menerima gitu ya. Jadi aku juga masih merenung dalam kehidupanku, apakah ini skenario Allah ya atau bagaimana? Karena nanti akan aku ceritakan, pernah aku diskusi lepas dengan salah seorang katakanlah bosnya gitu ya, tentang rumah dakwah. Aku diundang dan dia mengatakan bahwa aku orang yang tersesat di jalan yang lurus. Jadi aku sampai heran, ternyata bisa ya orang tersesat di jalan yang lurus gitu ya. Nanti itu kapan-kapan kita diskusikan, dan itu bagus untuk wacana kehidupan kita ya. Seandainya aku dulu melamar pekerjaan ya, dan aku sukses, usiaku dulu katakanlah aku startnya di usia 25, karena dulu insinyur itu masih cukup menjual ya, laku di pasaran. Aku masuk minimal supervisor 3 tahun kemudian manajer 3 tahun kemudian general manager. Itu kan angan-angan yang aku maui ya. Aku dulu sekuler banget ya, sekuler banget dulu aku. Yang penting aku suruh sholat, aku disuruh puasa, disuruh zakat, tapi tentang dakwah itu ndak ada dalam benak pemikiranku. Aku sekuler banget dulu ya. Nah, seandainya aku keterima ya, pada waktu itu terinspirasi oleh seorang tokoh manajer 1 miliar ya. Era dulu manajer 1 miliar itu sudah banyak ya. Belum ada manajer bergaji 1 miliar ya, zaman-zamanku dulu. Seandainya apa yang aku inginkan itu tercapai, apakah aku akan masuk ke dalam dunia dakwah? Itu menjadi sebuah perenunganku yang dalam. Ya, apakah aku akan menekuni dunia dakwah seperti sekarang ini? Seandainya dulu Gusti Allah Engkang Maha Agung itu meluluskan apa yang aku inginkan, dan aku menjadi general manager di sebuah perusahaan besar, apakah aku akan menekuni dunia dakwah seperti sekarang ini? Terus kalau aku kerucutkan, jangan-jangan elu dakwah karena pelarian? Bisa saja. Karena ada sesuatu yang tidak tercapai, maka dia berlari ke domain lain yang itu sebetulnya bukan sesuatu yang dia tuju. Maka seorang tokoh ketika mengundangku mengisi kajian di rumah dakwah itu, dia bilang, berarti panjenengan tersesat di jalan yang lurus, katanya. Yang itu kapan-kapan kita bisa diskusikan lah ya, gitu. Ya aku kerja ya begini ini ya. Begini, meskipun ada lain sudah dicoba, pan ya kandas, tidak sebagaimana mestinya. Pernah satu saat, aku sudah pernah cerita atau belum, aku lupa. Kalau sudah cerita, anggaplah ini review untuk PR baru yang belum tahu. Pada satu saat aku dipercaya menjadi tim advokat ya, gitu ya, begitu ya. Tim advokat di forum komunikasi umat Islam di kotaku ya, di sini di kotaku ya. Dan pada waktu itu kami menggagas penutupan tempat pijet itu loh ya, tempat pijet yang memang papan namanya itu tempat pijet, tapi apa yang terjadi di dalam kita kan ya tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, itu nggak tahu lah apa yang terjadi. Tapi papan namanya memang tempat pijet gitu. Dan ini kan daerahku daerah wisata. Setelah itu kami mengajukan usulan ke penguasa setempat ya, agar, dan itu kami melakukannya dengan bijak, artinya bukan langsung ditutup, tidak, tapi berregulasinya itu ya, secara bertahap. Yang sudah habis masa izinnya jangan diperpanjang, yang sudah habis masa izinnya jangan diperpanjang, beli alternatif, mau buka usaha lain monggo, tapi jangan pijat memijat gitu. Karena kami ingin kota kami itu menjadi kota yang bukan kota yang esek-esek lah gitu ya. Dan pada satu ketika, pada waktu itu pada asar, aku ditelepon oleh seseorang
Dia bilang, dan aku punya nomor 2 ya. Dan yang satu tidak aku publish, yang satu hanya pribadi. Dan dia masuk ke nomorku yang pribadi. Aku terkejut. Dari mana Anda tahu nomorku? Gitu. Dia bilang, siapa sih nggak mengenal panjenengan gitu ya. Oke lah, terus apa maunya, dia bilang. Dia sebut panti pijat, saya dari ini gitu. Kebetulan saya tahu siapa nama yang punya. Anda ini, oh bukan, saya katakanlah orang kepercayaannya gitu. Terus apa? Ini Pak, ada uang 25 juta saat itu. Panjenengan mau ditransfer atau mau cash, atau kalau kurang silahkan, berapa kurangnya. Tapi tolong surat permohonan untuk menutup usaha-usaha panti pijat itu ditarik kembali. Karena dia tahu aku sebagai tim advokatnya ya di Forum Komunikasi Umat Islam pada waktu itu. Dan aku bilang, aku tidak bisa menjawab. Ya. Dan aku tidak tertarik sama hal itu. Terus akhirnya dia merayu-merayu, terus aku tetap pada prinsipku. Itu aku ditelepon pas di studio radio. Pada waktu itu dulu di sini ada radio ya, radio dakwah juga ya. Akhirnya setelah itu aku pulang ke rumah. Aku bilang sama istriku, ini ada uang 25 juta. Pada waktu itu kami ngomong tidak berhadapan. Jadi aku duduk di dapur begini, istriku menghadap ke sana. Istriku masih gendong Gra itu belum 2 tahun ya, belum 2 tahun. Masih kecil dia, belum 2 tahun. Jadi kami saling membelakangi ya, begini. Tidak saling berhadapan begini. Enggak tahu istriku lagi ngapain, dia gendong Gra itu sana. Aku berdiri di sini, duduk di sini. Ya, ini dapur sudah enggak ada apa-apa. Bumbu enggak ada, apa-apa enggak ada. Habis semua enggak ada. Pada waktu itu masih pakai kompor, LPG belum ada. LPG itu kan kemudian ya, kebijakan pemerintahan pada waktu itu. Kita masak masih pakai kompor. Aku ceritakan, tapi duitnya begini gitu. Dan aku sih sudah tahu apa jawaban istriku, tapi kan aku pingin tahu secara pasti supaya lebih mantap. Tapi kata istriku bilang, janganlah cari rezeki yang lain saja. Gitu. Dan ucapan itu menguatkanku. Ya. Padahal pada saat itu uang 25 juta yang ditawarkan itu bagiku setara dengan uang 25 miliar. Aku ulangi. Uang 25 juta saat itu yang ditawarkan di aku, bagiku tuh setara dengan 25 miliar. Karena apa? Karena kondisi kami benar-benar terjepit. Ya. Terjepit. Waktu itu kontrakan telah overtime dan tuan rumah sudah menekuk wajahnya kalau ketemu, tidak ada senyum, tidak ada sapa. Bagaimana perasaanmu? Kamu kontrak di rumah orang, sudah overtime, yang punya rumah sudah menekuk wajahnya kalau ketemu, tidak ada sapa, tidak ada senyum, gimana? Aku terjepit pada saat itu. Makanya aku bilang, uang 25 juta yang ditawarkan ke aku itu bagiku dengan kondisiku seperti itu sama dengan 25 miliar. Tapi aku tolak. Dan malamnya jam 9 malam aku ditelepon lagi. Dan utusan itu minta ketemuan dan dia akan bayar cash 25 juta. Dan alhamdulillah kembali aku tolak. Betul. Pada suatu ketika juga ya, itu juga masih kecil, istriku itu air susunya tidak keluar, jadi itu minum dengan susu formula. Ya, dengan susu formula. Susu formula kita bisa ukur kan? Jadi jam 5 sore itu kita sudah tahu, aduh ini malam habis ini susu. Anakku minum apa ini? Itu kita bisa ukur. Dan benar malam itu habis. Gak itu ya namanya masih bayi, yang haus kan ya menangis. Kemana mau beli susu? Akhirnya aku masih ingat aku itu dikasih hadiah handphone Nokia. Aku masih ingat nomornya, serinya 6030 perak warnanya.
Nokia 6030 perak warnanya. Aku masih ingat. Handphone itu aku jual. Dan aku jual kemana-mana, nggak ada yang berani beli karena memang handphonenya masih baru. Artinya secara ekonomis counter mau beli berapa orang itu handphone masih baru. Kalau harganya tinggi dia juga nggak bisa jual kembali kan. Akhirnya aku tawarkan ke teman-teman, ada teman yang mau, tapi bayarnya besok pagi jam 6. Lah, malam ini Grahito kan harus minum. Akhirnya karena sudah ada jaminan besok pagi dibayar, jam 6 janjinya ya. Istriku tak suruh nunggu di pinggir jalan dan aku pergi ke tempat temanku yang beliaunya tukang jahit ya. Aku bilang sampai sana aku bilang, aku pinjam uangmu dulu 50.000 untuk beli susu. Besok pagi insya Allah aku bayar gitu. Ternyata sahabat dakwaku itu yang tukang jahit itu Mas Abdul Haq itu bilang, waduh aku nggak punya duit, duitnya baru habis untuk belanja kain. Akhirnya aku pulang dengan tangan hampa ya, dan istriku nunggu di pinggir jalan sambil tertiup sepoi-sepoi angin malam gitu ya. Itu kalau di video kan bagus. Dan aku nggak ada omong apa-apa, istriku langsung naik di boncengan sepeda dan dia tanya, duitnya ada nggak? Terus mungkin dia sudah nggak betah, terus aku bilang duitnya nggak ada gitu. Terus istriku jawab pakai bahasa Jawa, kelakon rek koyo wong gendeng. Kalau aku bahasa Indonesia akannya, kelakon rek koyo wong gendeng itu gimana ya, sulit di Indonesia kan. Kelakon rek koyo wong gendeng artinya apa? Berdiri di tengah jalan, tidak ada teman, tidak ada sapa-sapa ya. Tertiup angin sepoi-sepoi itu loh. Ya, aku nggak bisa menerjemahkan. Silakan tanya kepada temanmu yang Jawa. Tapi istriku aku masih ingat dia mengucap kelakon rek koyo wong gendeng gitu. Ya, akhirnya kami pulang ke rumah, adanya gula ya, akhirnya air gula itu untuk minum Grahito. Dan alhamdulillah besok pagi jam 6 temanku benar-benar datang dan itu dibayar handphonenya dan kita belanja susu. Jadi itu sebuah pengalaman-pengalaman kehidupan yang aku alami ya sebelum aku membuka diskusi kita ini nanti menjadi basic pijakan kerangka berpikir kita. Oke, aku kembali. Ujian itu apa sih? Coba. Apa ujian itu? Kita selalu mengatakan kalau sesuatu yang tidak nyaman itu ujian. Lalu kita tidak pernah mengatakan sesuatu yang nyaman itu ujian. Itu kerangka berpikir yang salah. Bukankah sahabat Umar pernah memohon agar dia diuji dengan kenyamanan? Gitu loh. Dari sini artinya apa? Memang hidup itu ujian. Kamu dalam suasana nyaman juga itu ujian. Kamu hidup dalam suasana tidak nyaman itu juga ujian. Cuman framing dalam otak kita sudah salah kaprah. Untuk hal-hal yang tidak nyaman itu baru kita katakan ujian. Sementara apabila engkau hidup dalam dunia nyaman, kamu tidak pernah mengatakan itu ujian. Kan otaknya sudah keliru kerangka berpikirnya. Sekarang boleh kita lihat argumentasi naklinya. Kalau itu kan akli tadi, naklinya kita lihat di surat, buka Al-Qur'anmu, surat An-Naml, surat 27 ya, nomor ayatnya 40 gitu. Ini cerita tentang Kanjeng Nabi Sulaiman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Kanjeng Nabi Sulaiman ya, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku, ya, apakah aku bersyukur atau kufur. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa ingkar, kufur itu ya, maka sesungguhnya
Rob maha kaya, maha mulia. Kita sudah tahu Kanjeng Nabi Sulaiman putra Daud adalah seorang kanjeng Nabi yang dia digariskan dalam zona kenyamanan. Ya, dalam zona kenyamanan. Dan dia mengatakan, ini termasuk karunia Robku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau kufur? Jelas kan? Jadi artinya sebetulnya suasana nyaman dan suasana tidak nyaman itu sama-sama ujian. Seperti sahabat Umar mengatakan, ya, dia minta diuji dengan yang apa ya, yang nyaman gitulah ya. Itu menginspirasi aku. Kadang-kadang aku berdoa begini, ya Allah, mbok ujiannya diganti. Bukankah hambamu ini telah lulus, diuji dengan ketidaknyamanan, mbok ujiannya diganti dengan ujian yang nyaman-nyaman. Toh keduanya sama-sama ujian ya Allah. Aku kadang-kadang berdoa begitu. Ya. Atau kadang-kadang aku juga berdoa, ya Allah, bukankah hambamu ini telah lulus, engkau uji dengan ketidaknyamanan. Ya. Itu pergolakan-pergolakan batin kehidupan. Ya. Kadang juga aku mengatakan, ya Allah, temukanlah aku kepada seseorang yang mengajarkan aku tentang doa, dan apabila doa itu aku bacakan, engkau akan mengabulkannya segera. Ada lagi, aku kadang-kadang berdialog begini, ya Allah, insya Allah aku kuat dengan ujianmu, tapi bagaimana tentang anakku, tentang istriku? Apakah mereka kuat? Itu dialogku. Maka aku bilang, aku lebih cenderung mengatakan sholat itu dialog kita kepada Allah. Jadi aku tidak begitu merasa nyaman kalau kita sholat itu bacaannya dilagukan. Cuman itu pilihanku ya. Kalau kamu masih tetap seperti mainstream, sholat itu dilagukan seperti orang India nyanyi, ya monggo-monggo saja. Ya. Kalau India kan begitu, susah dia nyanyi, senang dia nyanyi, mau tidur dia nyanyi, bangun tidur dia nyanyi. Ya. Lagu dilakukan. Kalau kamu masih seperti itu ya silahkan. Tapi pilihanku tidak. Sholat itu dialog. Kita berdialog kepada Rob yang agung itu. Ya, maka bahasanya bahasa dialog, bukan bahasa lagu. Ya, oke. Itu pergolakan hidup. Dan aku bacakan tadi, ya, bagaimana pernyataan Kanjeng Nabi Sulaiman, dan kita tahu Kanjeng Nabi Sulaiman itu hidup dalam zona kenyamanan, dan dia mengatakan, ini untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur, apa aku akan kufur. Dari situ bisa kita ambil bahwa sesungguhnya mindset kita tentang ujian itu selama ini salah. Karena kita selalu mengatakan hal-hal yang tidak nyaman itu adalah ujian. Sementara kita tidak pernah berkomentar bahwa sesungguhnya hal-hal yang nyaman pun itu ya ujian. Ini kerangka berpikirnya harus dibenahin dulu ya sebelum aku masuk ke dalam. Oke? Jelas di sini ya? Gampang ya, mudah dipahami, baru aku lanjutkan. Sebuah hadis begini. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Kanjeng Nabi, siapakah orang yang paling berat ujiannya?" Beliau menjawab, para nabi. Jadi para nabi itu masuk peringkat pertama yang ujiannya paling berat. Ya. Makanya ketika kau kira hanya ketidaknyamanan saja ujian, sementara kenyamanan itu adalah bukan ujian, kamu akan sulit memahami apa yang dinyatakan surat Al-An'am surat 27 nomor 40, di mana seperti yang dinyatakan Kanjeng Nabi Sulaiman. Karena Kanjeng Nabi Sulaiman itu tidak hidup dalam dunia nyaman. Ya. Oke. Jadi ujian terberat itu para nabi, kemudian peringkat kedua orang-orang soleh, ya. Kemudian yang sesudah mereka secara berurutan berdasarkan tingkat kesalehannya, ya. Seorang akan diberikan ujian sesuai dengan kadar agamanya, ya.
kadar agamanya itu apa ya? Kalau ini terjemahan sih ya, seperti ya, bagaimana dia memahami keagamaannya itu ya. Bila ia kuat ditambah ujian baginya, kalau ia lemah dalam agamanya akan diringankan ujian baginya ya. Seorang mukmin akan tetap diberi ujian sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari. Makanya ada hadis bahwa ujian itu juga menggugurkan dosa. Salah satu media menggugurkan dosa itu ujian. Ya. Sebagai contoh diuji dengan sakit ya. Oke, aku mohon doanya ya, guruku Al-Qur'an lagi diuji sakit ya. Semoga beliau segera Gusti Allah beri kesembuhan ya. Jadi seharusnya kami kemarin ba'da Jumat asar ya, itu harusnya kami ngaji Al-Qur'an, tapi beliaunya lagi sakit ya. Mohon bantuan doanya semoga diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Ya Allah, berikanlah Gus Hendi kesembuhan ya Allah, sebagaimana sedia kala agar beliau bisa lagi mengajarkan Al-Qur'an kepada hamba dan teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, aku lanjutkan. Dari sini kita tahu para nabi itu urutan pertama menerima ujian, baru orang-orang soleh. Ya, oke. Berikutnya kita masuk yang dipertanyakan oleh saudara kita, yaitu surat Al-Ankabut 29 ayat 2. Kemudian nanti kita lanjutkan ke ayat 3. Begini. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Bagus sekali bahasanya. Apakah manusia mengira ya mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ini retorikanya bagus sekali. Jadi jangan kamu mengira bagimu cukup lisanmu ngomong kami telah beriman lalu kamu tidak diuji. Tidak begitu. Ya, iman kita dibanding para nabi, orang-orang soleh itu bagaikan katulistiwa puncak matahari dan Artetis yang di bawah dasar bumi. Tuh, entoh demikian para nabi dan orang-orang soleh tetap saja diuji. Bahkan ujiannya paling berat. Ya, bagus sekali kalimatnya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi artinya pengakuan imanmu itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Jangan kamu kira ketika kamu ngomong kami telah beriman lalu kamu tidak diuji. Enggak begitu ya. Kita lihat ayat yang ketiga. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sebelum kita ini itu sudah melalui ujian semua ya. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi orang-orang dahulu sebelum kita itu juga diuji, nggak dibiarkan saja begitu ngomong beriman. Ya. Oke. Kalau ujian itu dalam perspektif zona kenyamanan kehidupan, ya. Aku sudah berikan tadi beberapa contoh dan nanti aku berikan contoh. Aku masih mau fokus dulu ujian ketika itu pengakuan akan iman ya. Kemarin ayat ini sudah aku nukil dan aku nukil kembali karena ini harapanku lebih mudah untuk kalian pahami. Jadi aku tidak beralih ke ayat yang baru, yaitu Quran surat Tahanan surat 60 ayatnya nomor 10 ya. Ini panjang ayatnya, aku sampaikan yang mau aku jelaskan ke kalian saja ya. Begini. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila perempuan-perempuan mukmin datang itu berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka.
Jadi ketika dia mengaku beriman dan mau menjadi barisan yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi, itu diperintahkan untuk diuji dulu. Itu ya. Uji dulu keimanannya. Nanti kalau memang lolos uji, ya baru kita terima. Ya. Jadi tidak hanya cukup kami beriman, nanti dulu. Harus diuji dulu. Ya. Itu kalau kita bawa ke konteks tentang keimanan ya. Jadi orang ngaku iman pun harus diuji ya. Lain kali aku akan jelaskan tentang syahadah ya, karena selama ini pensahadatan itu kalau ada orang masuk Islam pensahadatan itu tidak lengkap, karena yang mensyahadatkan juga tidak tahu bagaimana caranya mensyahadatkan. Ada konsekuensi logis kalau dia sudah bersyahadat yang harus dipegang erat oleh orang yang bersyahadat itu. Tidak lalu dia bersyahadat selesai ya. Itu lain kali lah ya. Karena itu terkait dengan surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat 10 ini ya. Ketika orang mau masuk Islam ya, dia kita syahadatkan ya, setelah lolos uji kita lihat. Itu ada perjanjian-perjanjiannya. Ya. Oke, itu lain kali bisa kita bahas. Sekarang kita lihat kitab Ayub. Ya, kitab Ayub itu perjanjian lama. Dari perjanjian terakhir kita hengkang mundur ke belakang ke perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Kitab Ayub dimulai dari 2:10 dulu ya, 2:10. 29. Kitab Ayub dari 29. Karena kalau 2:10 nanti terpotong dia ya. Ini istrinya Ayub ya. Kita tahu Nabi Ayub nabi yang diuji oleh sakit ya. Itu tercatat dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian terakhir dalam Al-Qur'an ya. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Ini para pewer baru semoga paham ya kalau aku menggunakan istilah. Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir itu ya Al-Qur'an ya. Perjanjian lama ya Torah dan berikut-berikutnya. Perjanjian baru Injil dan berikut-berikutnya. Perjanjian terakhir Al-Qur'an. Berikutnya ya hadis itu ya. Oke, ini pewer baru takutku ndak paham atau belum paham ya. Oke, kita baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, maksudnya kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesolehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Sampai dibegitukan Ayub sama istrinya. Makanya nanti di perjanjian terakhir itu kan ada Nabi Ayub itu harus menjalankan nazarnya. Karena Nabi Ayub itu mengatakan, nanti kalau aku sudah sembuh kamu tak pukul loh ya. Gitu. Akhirnya nazar itu harus dilaksanakan dan Nabi Ayub memukul istrinya. Nah, ini kadang-kadang salah mengartikan. Begitu juga ketika istri tidak taat terus dipukul itu ya. Seperti aku jelaskan yang kemarin, dari dikasih tahu kalau nggak bisa pisah tempat tidur, kalau nggak bisa dipukul. Itu bukan dipukul yang menyakitkan, bukan ya. Ini kadang-kadang orang nggak tahu terus dia expose wajah perempuan yang babak belur, terus ayat itu ditaruh di sandingnya. Ini kan jadi salah. Ya. Jadi Nabi Ayub itu kalau kita baca di perjanjian terakhir itu, kalau kalian tidak tahu asbabun nuzulnya agak repot. Akhirnya Nabi Ayub itu mencari sesuatu yang bisa dikatakan rumput lah ya, atau ranting-ranting kecil untuk memukul istrinya untuk memenuhi nazarnya setelah dia sembuh. Ya. Kalau di perjanjian lama begini kata istrinya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekun engkau ke dalam kesolehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ingat kesolehanmu. Apa kata hadis tadi? Ujian paling berat itu adalah para nabi dan orang-orang soleh. Lalu apa jawab Ayub? Di Ayub 2:10. Subhanallah, kalau aku dengar ayat ini itu benar-benar membekas dalam hati sanubariku. Nabi Ayub menjawab dengan sangat tangkas, dengan sangat bijak. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Lihat ini jawabannya Kanjeng Nabi Ayub.
Apakah kita mau menerima yang baik-baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Coba. Karena aku sudah bilang tadi, baik itu ya, nyaman itu ya ujian, tidak nyaman itu ya ujian. Lalu apakah kita hanya mau menerima yang nyaman-nyaman saja dari Allah, sementara kita tidak mau menerima yang tidak nyaman? Coba. Nabi Ayub menjawab kepada istrinya dengan suatu ucapan yang sangat bijak sekali, ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya, ini kan bentuk ketaatan yang tanpa reserve yang Nabi Ayub tunjukkan, ya. Berikutnya kita lihat di kitab Matius 8:20, ya. Ini tentang Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara kita sebut Yesus, ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seperti kita tahu dalam tarikh perspektif Islam bahwa dijelaskan Kanjeng Nabi Isa itu seseorang yang nomaden, yang papa. Dia tidak diuji dengan zona kenyamanan seperti harta kekayaan melimpah, kekuasaan yang tangguh, yang itu diberikan kepada Kanjeng Nabi Sulaiman. Tidak. Kanjeng Nabi Isa hidup dalam kesederhanaan, kepapaan. Dan toh demikian, Kanjeng Nabi Isa tetap menerima itu dan tetap berdakwah. Sampai-sampai dia bilang, ya, serigala. Sampai-sampai dirinya itu membandingkan dengan serigala itu loh, ya. Serigala dan burung. Coba, ya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya saja, tidak punya tempat. Ya. Jadi berkolerasi dengan hadis tadi bahwa para nabi itu ujiannya terberat. Ya. Oke. Terus kita lihat lagi, ya. Ini ayat ini menarik sekali, ya. Surat Al-Insan ayat 1 sampai 3, ya. Aku bacakan dari awal. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi ini menarik kita ke suasana praeksistensi ketika kita belum bisa disebut apa. Ya. Begitu ayat kedua. Jadi tadi Al-Insan ayat pertama, sekarang Al-Insan ayat kedua. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Jadi nanti kita itu dalam melakoni ujian ini, ada yang kita bersyukur, tapi ada juga yang kufur. Gitu, ya. Lalu di ayat ketiga, ya. Sungguh, ya, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ya, itu yang ketiga, yang kedua terlompati, ya. Yang kedua, ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Hendak mengujinya apa? Dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat, supaya bisa melakukan komparasi. Mendengar, melihat, kalau di ayat lainnya dilengkapi dengan hati. Ya. Ya. Jadi kita ini memang hidup dalam ujian, gitu, ya. Oke. Ayat 3 sudah, ya. Sudah aku baca tadi, ya. Tadi aku rangkai kembali supaya gampang kalian ingeti. Di Al-Insan di ayat pertama, ya. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi ketika praeksistensi kita dulu, ya. Kemudian sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat.
Yang ketiga, sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Lagunya begitu. Ya. Lagunya begitu. Nah, sekarang kalau kita mau kufur, ya, kita maunya bersyukur, ya. Sebetulnya menghadapi ujian itu kan ada dua, syukur dan sabar. Kalau zona kenyamanan, maka kamu bersyukur. Kalau zona ketidaknyamanan, kamu bersabar. Itu saja posisi kita yang baik. Bukan malah kufur seperti tadi. Jangan, ya. Kamu diuji dengan zona kenyamanan, semua bisnismu jalan, depositomu sudah nggak bisa dibilang digitnya berapa, nol di belakang. Rumahmu ada di mana-mana, kebunmu ada di mana-mana, mobilmu tinggal pilih mau naik yang mana. Kamu sehat, anakmu sehat, istrimu sehat, karirmu entah itu di politik jadi apa kok sukses, pebisnis sukses, apa-apa sukses, ya. Nah, itu kamu masuk dalam zona kenyamanan. Maka sebagai orang Islam, strategi yang kamu ambil adalah bersyukur. Ya. Tapi kalau zona ketidaknyamanan seperti aku ini, ya, itu bersabar. Jadi sabar dan syukur. Ya. Kalau yang zona kenyamanan dia mengapresiasinya dengan syukur, kalau zona ketidaknyamanan mengapresiasinya dengan sabar. Jadi syukur dan sabar. Nanti ada minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Ya, ada ayat begitu. Nah, terus kalau kita kufur, kita tidak mau menerima dengan apa yang digariskan dengan sudah menjadi kepastian dari Allah. Ini ada hadis qudsi begini. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas ujianku, ya, berarti ini ujiannya ini zona ketidaknyamanan, ya. Karena kalau diuji dengan zona nyaman, ya orang mesti semua sabar. Ya. Mana ada orang diuji dengan dunia zona kenyamanan terus dia bilang aku sabar. Ya mesti sabar orang nyaman kok. Ya. Salah pasang, seharusnya kalau nyaman ya seperti aku bilang tadi, ya bersyukur gitu, ya. Oke, aku baca lagi. Sesungguhnya aku Allah, tiada ilah selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atas ujianku, tidak bersyukur atas segala nikmatku, nah ini dua-duanya ini. Tidak sabar, tidak bersyukur atas nikmatku, serta tidak rela terhadap keputusanku, ketetapan, ya, takdir, ya. Masih ingat ya? Ketika usaha telah didapat batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit dan kita tunggu mana yang menang, ya. Maka hendaklah ia keluar dari kolong bumi dan cari Rob selain aku. Lah bagaimana kita mau cari Rob? Robnya cuma dia, ilah kita cuma dia. Dia mengatakan kalau you tidak mau menerima ketetapanku, pergi dari kolong bumi ini dan cari Rob selain aku atau ilah selain aku. Lah kemenong kita mau cari. Hadis ini mengajarkan supaya kita menerima dengan keputusan yang telah diputuskan Allah. Ya, ya, kalau kita diusir dari kolong langit ini, dari muka bumi ini, kemana mau kita cari ilah? Kemana kita mau cari Rob lain? Kan tidak ada. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kajian-kajian kita kali ini, ya, begini. Ujian seperti ini, ya. Ketika dulu aku sempat kesasar menjadi dosen, ya, meskipun tidak lama itu karena ada perbedaan prinsip antara aku dan petingginya gitulah, ya. Akhirnya ya sudah, nggak ketemu ya kan harus berpisah gitu, ya. Itu aku sebetulnya nggak harus menguji mahasiswiku, aku sudah tahu itu. Sudah tahu aku, oh ini otaknya ini full. Ini otaknya ini setengah, ini otaknya 3/4. Oh ini otaknya 1/4 ini, aku tahu itu. Dari mana? Dari kebiasaan sehari-hari kalau kita beri kajian itu aku bisa ukur. Jadi sebetulnya tanpa ujian pun aku bisa kasih nilai kepada mahasiswa-mahasiswiku. Bisa. Cuman kan nggak bisa begitu, maka harus diadakan ujian.
Ujian apa? Tertulis. Di sini sebetulnya yang mau aku kasih penjelasan ke kalian. Sebetulnya tanpa ujian itu pun aku sudah tahu. Tapi kan kamu harus membuktikan sebagai bukti hitam di atas putih tertulis. Kamu ujian mata kuliah ini soalnya ada, kalau kuliah itu kan soalnya cuma 1 atau 2 ya, paling banyak 3 gitu soalnya. Soalnya ini jawabanmu bagaimana? Ya. Tapi sebetulnya aku ulangi, tanpa ujian pun aku sudah tahu sebetulnya. Karena otak itu nggak bisa instan, nggak bisa otak yang seperempat tiba-tiba menjadi penuh 1, itu nggak bisa. Atau yang seperempat menjadi setengah, nggak bisa. Karena itu perlu proses belajar. Jadi aku sebetulnya sudah tahu. Ini otak setengah, ini otak seperempat gitu. Aku sudah tahu sebetulnya. Ya, begitu juga ya. Ujian itu ini untuk masnya ya, untuk masnya yang tanya surat apa ini tadi? Surat sebentar. Al-Ankabut ya. Al-Ankabut surat sebentar. Betul? Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 sampai 3. Karena surat ini memang harus dijelaskan, aku sudah jelaskan. Jadi gini Mas, maksudnya itu. Ya. Ujian itu bukan karena Gusti Allah Agung ingin tahu. Bukan, seperti aku ya. Ujian itu sebetulnya bukan karena aku tidak tahu. Aku tahu. Tahuku dari keseharian. Oh, ini otak setengah. Ini otak 1, ini otak seperempat. Aku tahu. Begitu juga. Ujian-ujian kepada kita itu bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu. Karena Allah Maha tahu. Ya. Namun ya, ujian itu adalah sebagai instrumen yang digunakan kita sebagai manusia untuk membuktikan kalau iman kita itu bukan iman kaleng-kaleng. Itu untuk kepentingan ke kita. Jadi arah pembicaranya ke kita, bukan ke Gusti Allah. Kalau Gusti Allah itu orang Dia Maha tahu. Jadi ujian itu instrumen bagi kita untuk membuktikan bahwa iman kita itu adalah iman yang benar-benar hakul yakin. Ya. Benar-benar beriman. Maka lewat ujian itu kita membuktikan. Kita perlu membuktikan. Jadi kerangka berpikirnya bukan tertuju ke Allah, karena Allah Maha tahu kok. Ngapain Allah perlu itu? Tapi kita yang perlu untuk membuktikan bahwa iman kita itu bukan sekedar pengakuan, tapi ada bukti, dan itu akan kita lakoni sebagai instrumen lewat ujian-ujian yang diberikan. Ujiannya apa? Ya terserah Gusti Allah. Kalau kamu diuji dengan zona kenyamanan, ya kamu bersyukur. Kalau kamu diuji dengan zona ketidaknyamanan, ya kamu bersabar. Ya, dan kamu jangan sampai kufur. Kalau kamu diuji kufur, ya imanmu yang kamu klaim tadi itu gugur menjadi kaleng-kaleng. Begitu Mas ya. Berikutnya ini untuk teman-temanku pendakwah ya. Aku harap di antara kalian juga ada yang berikutnya terjun sebagai pendakwah, dan jangan ada dalam otakmu berdakwah itu harus hafiz Al-Qur'an, hafiz sekian hadis. Enggak. Kan Nabi kan sederhana mengatakan, sampaikanlah walau 1 ayat. Apa yang kamu dapat dari sini 1 ayat, sampaikan kepada yang lain. Dengan caramu sendiri, dan kamu jangan menjadi aku. Jangan. Kamu itu punya eksistensi sendiri atas dirimu sendiri. Kamu berkuasa atas dirimu sendiri, jadilah dirimu sendiri. Di sini kamu hanya menserap ilmu aja. Tapi dalam perilaku dakwah itu jadi dirimu sendiri, jangan jadi aku. Ya. Aku biar jadi aku, kamu biar kamu. Gitu. Aku nggak mau kalian menjadi aku, nggak. Kalian merdeka. Dari sini kalian hanya menyampaikan, dari sini kalian hanya menyerap pengetahuan dan kalian bagikan. Kan sudah diketahui. Orang yang baik itu salah satunya orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Silakan caramu seperti apa. Kalau aku nggak bisa halus-halusan, aku orang kasar. Ngomong bla-blaan, dan itu jangan kamu tiru. Itu nanti akan terbentuk oleh tipologi-tipologi bagaimana kehidupan kita masing-masing. Aku begitu karena background kehidupan masa laluku itu juga bukan orang-orang yang nggih halus-halus, itu enggak. Ini bangsa kasar semua ini. Bukan bangsa halus ya. Oke,
Aku berikan sebuah pengiling kalau orang Jawa ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pembela Allah ya. Kalau kamu sudah menjadi pembela Allah ya, salah satunya yang aku bilang kemarin kan belajar dan mengajar. Ketika mengajar berarti kamu sudah terjun dakwah. Kalau kamu sudah menjadi pembela Allah, kamu sudah tekun dalam dunia dakwah dan kamu lakoni itu, jangan sekali-sekali dalam otakmu terus kamu hidup dalam zona nyaman. Jangan. Nanti kamu kalau misalkan ternyata yang diberikan kepadamu seperti yang diberikan kepadaku, hidup dalam kekurangan, kamu jadi patah hati. Jangan. Dan sudah aku bilang di awal tadi, nyaman dan tidak nyaman itu sama-sama ujian. Ya memang sih, aku sendiri kalau misalkan boleh usul, ya Allah mbok ujiannya digenti ya Allah dengan kenyamanan ya Allah. Tapi kan kita given. Takdir itu given ya. Ya, dia tidak free will, dia destiny, ya, given. Kita hanya menerima gitu. Maka sekali-kali ya kamu harus menambah wawasan dan ingat, ketika kamu masuk dalam dunia dakwah bukan berarti terus kehidupanmu serba nyaman seperti di jalan tol. Apa yang kamu ingini dalam duniamu itu terpenuhi, bisa punya ini, punya itu, segala macam keinginanmu bisa terpenuhi. Jangan. Tetapi kalau dengan dakwah kamu mendapatkan itu, ya disyukuri, tidak apa-apa juga, bagus-bagus saja. Kan banyak kita lihat pendakwa itu kehidupannya enjoy ya, tidak pernah mikir besok apa makan, yang dia pikir besok makan apa ya. Beda filosofinya. Kalau besok apa makan itu kemungkinannya dua. Ya bisa makan bisa tidak. Belum pasti ada yang dimakan. Tapi kalau besok makan apa, itu besok jelas makan. Tinggal milih saja dia. Apa milih rawon, soto, gulai. Ya. Dan sekarang kan kita lihat banyak pendakwa gitu ya yang sudah populer dan dia hidup dalam zona kenyamanan. Ya enggak apa-apa juga. Syukurilah. Ya, itu disyukuri ya. Tapi yang aku ingat, setiap orang kan pasti bisa menerima kenyamanan, tapi belum tentu siap menerima ketidaknyamanan. Nah, makanya aku ingatkan, ketika kamu masuk dalam dunia dakwah, jangan terus otakmu itu berpikir kamu nanti akan hidup dalam dunia zona nyaman. Karena apa? Kamu sudah merasa menjadi penolong-penolong Allah. Jangan. Ya, jangan. Aku katakan begini, ya, kalau nanti kamu ternyata hidup dalam dunia yang tidak nyaman, kamu tetap jangan putus asa dan tetap semangat dalam berdakwah. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita bersama. Oke Mas, yang request surat Al-Ankabut 292-3 aku sudah jelaskan ya seperti tadi ya. Semoga bisa dipahami dan kalau ada yang salah mohon dikoreksi silahkan ya. Berikutnya, bila kajian ini seiring dengan Al-Quran dan hadis, terima. Bila tidak, tolak. Tidak ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.